Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Ainintia. Saya dari kelas C4 kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul memahami perilaku individu dalam organisasi. Memahami perilaku individu dalam organisasi adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Setiap karyawannya memberi karakteristik yang unik dan mempengaruhi interaksi dan kinerja mereka. Karakteristik perilaku organisasi dibagi menjadi 4, yaitu perilaku individu, perilaku kelompok, dan struktur organisasi serta lingkungan eksternal. Perilaku individu yaitu motivasi, sikap, kepribadian, dan persepsi individu mempengaruhi perilaku mereka di tempat kerja. Yang kedua, perilaku kelompok yaitu norma, peran, status, dan dinamika kelompok berdampak pada kinerja tim. Lalu yang ketiga adalah struktur organisasi, mengenai tentang hierarki, komunikasi, budaya, dan kepemimpinan organisasi membentuk perilaku anggotanya. Lalu yang terakhir, yang keempat, lingkungan eksternal mempengaruhi pengaruh eksternal dan teknologi. Selanjutnya, karakteristik biografis yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, usia. Usia mengenai produktivitas, kepuasan kerja, dan tingkat absensi dipengaruhi oleh usia karyawan. Lalu yang kedua, jenis kelamin mengenai perbedaan gaya kerja dan kepemimpinan antara pria dan wanita dapat mempengaruhi dinamika organisasi. Lalu yang ketiga ada status pernikahan. Status pernikahan mempengaruhi rasa keterikatan terhadap pekerjaan, kepuasan kerja, serta turnover. Kemudian ada masa kerja. Masa kerja ini terkait pengalaman dan komitmen karyawan berpengaruh terhadap kinerja dan turnover. Lalu yang terakhir ada pendidikan. Pendidikan itu terkait kualifikasi, kompetensi, harapan, dan penyesuaian dengan perubahan teknologi dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan karyawan. Lalu selanjutnya ada kemampuan individu dalam organisasi. Kemampuan di sini dibagi menjadi 2, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Intelektual itu ada 7, yaitu kecerdasan numerik, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, dan penalaran deduktif. Lalu visualisasi dan daya ingat. Kemudian kemampuan fisik itu kemampuan untuk melakukan tugas yang membutuhkan stamina, keterampilan, dan kekuatan. Selanjutnya, aspek utama yang mempengaruhi kemampuan individu yaitu kemampuan kognitif. Yang pertama, itu mengenai kemampuan berpikir, menganalisis, dan memecahkan masalah mempengaruhi efektivitas kerja. Lalu yang kedua ada kemampuan teknis. Keahlian khusus yang terkait dengan pekerjaan memungkinkan individu menyelesaikan tugas dengan baik. Lalu yang ketiga, kemampuan interpersonal. Hal ini mengenai keterampilan komunikasi dan kolaborasi mempengaruhi interaksi dan kinerja tim. Yang terakhir, kemampuan manajerial. Kemampuan ini untuk memimpin, memotivasi, dan mengelola tim. Lalu selanjutnya, kepribadian perilaku keorganisasian. Perilaku organisasial adalah studi mengenai individu dan kelompok dalam organisasi. Hal ini mencakup studi mengenai struktur organisasi, desain pekerjaan, dan kinerja karyawan untuk memahami bagaimana organisasi dapat mencapai efektivitas. Selanjutnya, ciri-ciri kepribadian perilaku keorganisasian. Yang pertama, interaksi sosial, yaitu individu saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial di tempat kerja. Yang kedua, ada struktur organisasi. Hal ini mencari cara organisasi agar diatur mempengaruhi perilaku anggota. Lalu yang ketiga, dinamika kelompok. Hal ini perilaku individu dapat berubah tergantung pada kelompok tempat mereka berada. Yang terakhir, budaya organisasi. Hal ini nilai dan norma organisasi membentuk perilaku anggotanya. Selanjutnya, pembelajaran perilaku organisasian. Yang pertama, pemahaman. Hal ini mempelajari teori-teori perilaku organisasi untuk memahami individu dan kelompok. Yang kedua ada penerapan. Penerapan ini menggunakan wawasan untuk meningkatkan kinerja, adaptasi, dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada pengembangan.
membantu organisasi beradaptasi terhadap perubahan dan mencapai